Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ta'atillahi wa rasulihi wa na'mal a'mal shalihat wa najayna sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya masyikallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap para bapak dan ibu yang senantiasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus tak berhentinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersama-sama mengucapkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita bisa bersama-sama diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita bisa berkumpul di Masjid Ta'lim, di Masjid Al-Ihsan, yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan yang selalu kita harapkan, sehingga mudah-mudahan kita mendapat karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk selalu kita manfaatkan dalam rangka kita ingin menghargai Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan yang terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala ridho, maka mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak dan Ibu yang senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala, melalui pengajian taklim pada sore hari ini, kita selalu berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang sekaligus ibadah itu juga sedang melaksanakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang berusaha menyebut kata-kata akhlak itu adalah bentuk perangai atau perilaku yang biasa dilakukan oleh kita semua setiap harinya. Namun ketika kita membicarakan yang berkenaan dengan akhlak ini, juga akhlak itu diterapkan tidak hanya untuk kepentingan lingkungan dan manusia, tapi kita juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita menanggapi dengan baik yang menjadi perintah Allah yang melekat pada kita. Maka persiapan-persiapan yang kita persiapkan pada saat kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala pada kita itu sudah merupakan upaya menunjukkan
ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya kita mau makan di salah satu tempat, maka sebelum kita makan apa yang kita lakukan? Kita persiapkan dulu. Kalau memang kita benar-benar dalam keadaan lapar betul, makanan itu merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sikap kita tidak gegabah, harus menemukan sopan santun yang layak yang kita tunjukkan bagi kita terhadap nikmat karunia Allah berupa makanan atau minuman, sehingga apa? Akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan itu benar-benar adanya akhlak yang ada pada diri kita dan lain sebagainya yang perlu kita tunjukkan adanya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita membicarakan yang berkenaan dengan akhlak ini? Nah, mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini saya tuliskan dengan artinya saja biar kita semangat. Berakhlak yang baik itu ternyata akan menjadi modal kita nanti ketika kita akan didekatkan tempatnya yang dekat di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad SAW ketika ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini didasarkan dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan yang dekat tempatnya dengan aku nanti pada hari kiamat? Ini Rasulullah menanyakan seperti ini para sahabatnya sampai berkali-kali. Yang paling aku cintai dan yang dekat tempatnya dengan aku, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat. Beliau mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali. Lalu para sahabat yang mendengarkan itu menyambutnya. Kalau begitu tentu wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang aku cintai dan nanti dekat dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, karena kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW, besok itu kita selalu berusaha untuk memuliakan diri kita ini dengan perangai yang baik, yaitu berakhlak mulia. Tentu penerapan akhlak yang mulia ini di samping kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi pada diri kita, lisan kita, perbuatan kita, pikiran kita, sikap kita, itu semua kita upayakan nampak adanya akhlakul karimah. Berpakaian, ya pakaian kita pakaian yang pantas, pakaian yang layak. Ini juga ditunjukkan oleh kita. Pada saatnya kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan salat umpamanya, maka kesantunan kita kepada Allah yang kita awali memiliki niat. Kemudian apa? Wudhunya dengan sempurna, dengan baik. Itu adalah bentuk akhlak kita kepada Allah karena kita mau menghadap Allah SWT. Pemanfaatan air yang kita gunakan yang sebaik mungkin, yang seefisien mungkin, yang tidak berlebih-lebihan.
Nah, kata-kata yang tidak berlebih-lebihan inilah yang menunjukkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memanfaatkan karunia yang berupa air untuk membersih pada saat kita mau melaksanakan ibadah sholat. Lalu ketika kita menggunakannya pun dengan menggunakan kata basmalah, kita gunakan untuk benar-benar sebagai pembersih dari bagian-bagian tubuh yang diwajibkan untuk dibersihkan dalam syarat kita berwudu. Nah, setelah itu apa? Menggunakan pakaian. Pakaiannya seperti apa? Tentu pakaiannya yang bersih, yang mendukung diterimanya sholat kita. Bagaimana bentuknya? Tentu yang bersih. Kemudian menutupi aurat secara sempurna. Kemudian bila perlu ada wewangian. Lalu ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, berjalan itu tidak dengan terburu-buru. Ketika kita memasuki masjid, kemudian ternyata imamnya sudah berdiri, kemudian hampir akhir daripada sholat itu ayatnya selesai, kita tidak boleh terburu-buru lari dan sebagainya. Biasa saja sedapatnya yang kita dapatkan di saat kita mau mengikuti jamaah. Jadi tidak lari, biasa kita dapatkan. Itu menunjukkan adanya kebaikan berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada anten-anten orang yang mau melaksanakan ibadah itu sudah ditata sedemikian. Itu bentuk daripada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memesankan pada kita, apabila kita sudah punya hajat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan segala aktivitas yang lain yang tidak mengganggu kefokusan kita pada saat kita mau melaksanakan ibadah sholat. Ini Rasulullah SAW itu memberikan gambaran pada kita. Fokuskan ibadah, maka engkau akan dicukupi akan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata fokus ibadah ini berarti apa? Yang dinomorsatukan adalah ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang sifatnya khas, yang melekat setiap waktunya, maupun aman, yaitu ibadah yang sifatnya umum, yang itu pun juga akan memberikan hasil pahala catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang akan adanya fokus terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan dicukupinya sebuah kebutuhannya itu didasarkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini di dalam hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla'u sadruka waliyyun wa asattu faqruka wa illa taf'al malaktu yadayka syughlan wa lam ashuddu faqruka. Al-hadis riwayat Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, anak cucu Adam
dirimu untuk beribadah kepadaku. Jadi disuruh untuk ibadah kuwi orang cuma sambil. Nek secara hitungan wong yang bergawe kadek mulai jam 8 tukane sampai jam 4. Ana waktu istirahat jam setengah 12 sampai jam 1. Istirahat kuwi kanggo apa? Ana kalane leyeh-leyeh, ana kalane ngentekke panganan, ana kalane salat dhisik, ana kalane nyambung makan siang. Setelah itu persiapan untuk bekerja kembali. Di asar pun juga sama demikian. Maka seolah-olah ibadah yang dilakukan berupa sholat itu sepertinya hanya pelengkap dari kerja yang sifatnya panjang itu. Seolah seperti itu. Tapi akan kita pahami kewajiban pokok kita itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu berbentuk kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ngenteni sholat sambil kerja. Kalau dibalik, berarti kerja sholatnya itu sambil. Jadi kita beribadah. Ya semua dua-duanya beribadah. Tetapi itulah yang kita butuhkan, yang diutamakan adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan istilah fokuskanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Ini baru persiapan, sehingga pada saat pelaksananya seperti apa? Ya ketika kita mau sholat itu ya benar-benar yang kita laksanakan di saat kita sholat. Itu luar biasa memang. Latihannya itu memang orang 1 kali 2 kali. Berlatih terus menerus. Sebab orang yang sedang melaksanakan sholat itu kadang pikirannya terbang kemana-mana tidak, mampunan pikiran, dilalai dengan kain dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Maka oleh karena kata-kata fokuskanlah ini berarti kita perlu menyadari di saat kita sedang beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat itu menunjukkan fokuskanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah melanjutkan, niscaya aku penuhi dadamu dengan rasa cukup. Masya Allah. Begitulah waktu yang kita lakukan sholat. Kira-kira kita kalau sholat itu 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit. Disuruh berfokus. Kekuatan orang fokus itu biasanya tidak lama. Tidak lama. Selihat itu berapa? Niscaya akan aku penuhi segala kecukupan yang kita butuhkan. Allah begitu. Dan aku lenyapkan rasa kekuranganmu. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira nanti si ngelih temen terus lebar kok sholat, kira-kira waras cukup ngelih. Yang didapatkan adalah sebuah kenikmatan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya walaupun keadaan ngelih ya sholat ya rampung, alhamdulillah. Itulah keadaannya begitu. Nah selanjutnya, jika kamu tidak bersikap demikian, artinya tidak fokus dalam ibadah, pasti aku kata Allah akan aku penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan. Delalai itu mau ono wae. Kondisi itu mau gini. Ono wae wis dak rampung ki ono maneh nganti tumekane waktu sholat kuwi mepet dengan sholat yang lainnya. Karena apa? Tangannya isi sibuk apa saja. Diberikan kesibukan-kesibukan yang sifatnya keduniaan. Maka sementara aku kata Allah tidak berkenan untuk menutupi kebutuhanmu.
Nah, inilah yang Allah berikan kepada kita, akhlak yang Allah tanamkan kepada kita adalah adanya kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fokus, ada konsentrasi terhadap ibadah yang melekat pada kita. Nah, fokus ibadah inilah bentuk tanda akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita itu beribadah kepada Allah, kita harus yakin segala kebutuhan yang Allah berikan kepada kita semua adalah minallah wa ma ataqallah. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita yakinkan. Sehingga kesibukan-kesibukan yang sifatnya keduniaan itu akan dikalahkan dengan kewajiban yang pokok yang Allah berikan pada kita. Para bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam kewajiban-kewajiban yang melekat pada kita, ternyata di dalamnya pun Allah Subhanahu wa taala itu mendidik bentuk-bentuk akhlak yang ada di dalamnya. Mari kita lihat, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dalam bentuk buah yang berupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja yang di situ di dalamnya ada bentuk-bentukan untuk menjadikan orang itu memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama adalah ibadah sholat, yang di dalamnya tujuan daripada sholat itu diantaranya adalah al-fahsya wal munkar, itu hilang. Kemudian yang kedua puasa. Puasa itu juga ada di dalamnya berbaik kepada orang lain, kemudian akan merasakan empati kepada orang lain, ini bentuk akhlaknya. Kemudian merasakan orang yang lapar itu seperti apa, maka di situ akan punya perasaan kita kepada yang lain yang tidak cukup makan yang dibutuhkannya. Bila kita itu dipenuhi seterusnya oleh Allah nikmat luar biasa, segalanya terpenuhi, barangkali orang lain itu tidak sebagaimana yang Allah lengkapkan pada diri kita. Puasa akan nampak begitu. Kemudian karena puasa ini tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi puasa yang lain yang tidak dalam bentuk itu adalah perbuatan kita. Itu bentuk puasanya apa? Tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Mulutnya kita berpuasa tidak mengutarakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kecil. Itu juga bentuk dari puasa. Kemudian berikutnya zakat. Adakah zakat memberikan satu pendidikan yang berupa akhlak kita? Ada kemuliaan, jelas. Menolong itu juga akhlak yang baik. Bentuknya dengan zakat. Menyadari bahwa bagian yang ada dalam harta kita itu ada bagian yang lain, yang itu harus dicuil, digunakan dan diberikan kepada mereka yang memiliki hak. Akhlak kita ditimbulkan melalui harta yang Allah amanahkan pada kita berupa zakat. Kemudian haji. Haji itu adalah implementasi dari seluruh ibadah-ibadah yang lain diterapkan, dijadikan satu di dalam haji. Maka orang yang haji itu kuncinya adalah sabar, kemudian melaksanakan ibadahnya itu dengan benar-benar berhati-hati seperti yang dilakukan pada saat kita sholat dan puasa. Ada di dalamnya semua. Itulah dalam haji. Mari kita lihat. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh
yaitu apa? Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah salat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Para hamba yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita yang pertama adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita diperintah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan firman Allah, yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadi penenang hati, yang bisa menjadi bukti pedoman dalam mengamalkan ibadah kepada Allah. Al-Quran yang kita baca ini, di samping di dalamnya ada perintah-perintah yang melekat pada kita, juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca. Dalam satu huruf yang kita baca itu ada 10 kebaikan. Maka berapa ayat yang kita baca, sungguh itu merupakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat suci Al-Quran adalah ibadah, bagian dari ibadah. Itulah diantara definisi firman Allah Al-Quran itu, diantaranya adalah al-muta'abbad bitilawati. Membacanya saja itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, tentu yang dibidik bukan mata kita saja, tapi yang dibidik adalah mata hati dan perasaan serta pikiran yang selalu dijadikan ajakan untuk selalu berpikir dan mencerna yang Allah berikan pada kita melalui ayat Al-Quran tadi. Maka apabila ada perintah yang ada di dalam perintah Al-Quran, kita sebenarnya diajak oleh Allah untuk mengamalkan. Apabila kita mengamalkan yang diajak oleh Allah berupa perintah tadi, itu berarti kita sedang berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis shalah, lalu tegakkanlah salat. Menegakkan salat berarti siapapun orang yang sudah muhtalim, memiliki kewajiban melekat untuk melaksanakan ibadah salat, itu harus dilaksanakan. Nek isi cilik disuruh diperintah itu hingga sampai Rasulullah itu menyebutkan fatibuhu, maksudnya itu yo diajari sing temenanan, ojo dikebuki temenanan udah loro ya. 10 tahun, 11 tahun sudah mulai diajak untuk menyadari bahwa sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang melekat, dan itu yang akan menjadi jiwanya itu terbangun adanya kesadaran menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa bentuk daripada ibadah sholat ini? Ternyata bentuk akhlaknya adalah manusia supaya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana apabila orang yang sudah sholat tapi kok isi ada kekejian dan kemungkaran? Berarti sholatnya belum mempengaruhi jiwanya. Nafsu bagi manusia
sering terjadi, emosi sering terjadi, dan itu kadang-kadang terjadi di saat-saat yang kadang-kadang tidak disadari, tiba-tiba meletup bias itu. Kalau sudah ada sinyal-sinyal semakin marah, kita masih mending, berarti disadarkan diri kita, orang mencengkel masih mending. Tapi kalau ada tiba-tiba marah, nah ini yang bisa terjadi. Sehingga apa? Secara tidak sadar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan, atau lisan kita keluar ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak patut diucapkan. Nah, itu yang kadang terjadi. Nafsu itu adalah kendaraannya syaitan. Maka manusia dibidik supaya marah itu muncul sehingga dia akan melakukan sesuatu. Di dalam sholat itu tidak ada perintah untuk bermarah-marah. Selalu bentuk munajat kita kepada Allah itu apabila sudah fokus, hal-hal yang lain itu akan dinyangkan, hilang itu semua. Nah, ini yang perlu menjadi pendidikan kita. Maka kondisi di saat kita melaksanakan ibadah sholat itu kan mencari tempat yang aman, yang nyaman, tidak ada gangguan dan sebagainya. Dikondisikan dalam lingkungan yang demikian agar apa? Fokus ibadah kita itu ketika menegakkan ibadah sholat itu akan mempengaruhi jiwa kita. Al-fahsya wal munkar sudah mulai kita tepis karena kita sedang sholat. Itulah di antara ciri orang yang memiliki sholat. Berikutnya, waladzikrullahi akbar. Ingat pada Allah di saat kita sholat itu adalah lebih utama. Maka sampai dipesankan oleh Rasulullah SAW, di saat kita itu melaksanakan ibadah sholat, ketika kita sholat membaca bacaan ayat suci Al-Quran, terutama Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, itu setiap selesai ayatnya sebenarnya itu sedang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang baca begitu. Sebelum kita menyambung Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu sedang mengungkapkan, wahai segenap isi alam ini, hamba-Ku sedang memuji-Ku. Begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab lagi, hamba-Ku sedang memanggil asma-asma-Ku, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itulah ada kaitan hubungan antara Allah dan hambanya ada di dalam surat Fatihah. Di mana letaknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jiwa manusia sedang berhubungan berbaik-baik diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah Allah sedang menjawab luar biasa lagi. Hamba-Ku sedang tertuju kepadaku. Hanya kepadamu hai Allah aku ini menyembah. Allah Maha senang melihat kondisi begitu. Allah mendengar pula ucapannya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Berarti tidak ada lagi yang minta tolong kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Diungkapkan di saat kita sholat. Itu menunjukkan adanya satu konsentrasi fokusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang kita butuh ada kesabaran di saat kita itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lebih pentingnya di dalam sholat ada di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita ada di dalam Islam, itu adalah jalan yang lurus. Kita memiliki Al-Quran, itulah jalan yang lurus yang awal kita baca
melalui ibadah dalam sholat kita. Begitulah yang kita ungkapkan sebenarnya di saat kita itu sedang berakhlak kita kepada Allah SWT dalam sholat kita. Sungguh itu adalah hubungan langsung antara sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hamba dan ibu senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ akan kita banyak merasakan akan adanya ingat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, kata-katanya tasna'un berarti kita itu membuat. Salat itu adalah bentukan dari kebiasaan yang sudah kita amalkan. Bentukan itu namanya tasna'un. Terterap nek ilang siji kaya ngono ki angel gelo. Nah, ini dibutuhkan. Nek ono sepeda, ono rantene. Rantene itu ucul telu disambung ora ono kira-kira pitik nang mlaku ora. Ora iso disambung itu. Itu namanya kalau hilang satu aja kesulitan. Maka apabila kita melaksanakan sholat rutinitas dalam 5 waktu selalu tidak terputus. Ada mata yang selalu sehari semalam berhubungan antara satu dengan yang lain. Inilah bentuk mata selalu. Jadi ada sebuah rutinitas yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang berupa akhlak kita kepada Allah. Selebihnya adalah membangun jiwa ini tidak berbuat adanya perbuatan yang tidak patut apalagi kemungkaran. Para dan ibu yang senantiasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wis tak menanti, yo wis tak terus ini. Dengan sholat itu berarti selalu sedang menata diri. Agar apa? Kita baik. Kata menata diri agar kita baik. Naik bocah lanang, naik lebar sholat rampung, kopi langsung copot, terus ukur-ukur lagu nih ibu-ibu. Kopo gak yang ukur copot, kopo ibu. Kopo mana keadaannya sih panas, orang karuan, sumu, sembrono, orang karuan, nganggur hukum, mana kerubutan, masya Allah. Sholatnya ingin dan rampung, luar biasa. Kalau sekarang sudah luar biasa, orang sholat di masjid fasilitasnya sudah luar biasa. Masjidnya ditutupi kabeh, orang AC begitu nyamannya luar biasa. Sekarang, masya Allah, selalu menata diri agar selalu kita berusaha untuk baik. Ketika kita sholat berarti kita sebenarnya sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah puasa. Yang kedua adalah puasa. Mari kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, berarti isi ngapusi terus, dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makan dan minum, maksudnya berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud. Dari hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan orang yang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum dengan istilah imsak. Ya, imsak. Tidak makan, tidak minum, menahan diri, imsakun 'anil muftirat, dari hal-hal yang batalkan, min akli wa syurbi, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, hal yang batalkan, tidak makan, tidak minum pada waktu yang ditentukan
yaitu min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Berapa jam kira-kira? Antara 13 sampai 14 jam. Wis ora mangan, ora ngombe. Selama pada siang hari waktune mending toko. Dijaga lisan kita itu tidak berkata-kata dengan kata-kata yang dusta, ngapusi. Wong sampai aku diriki. Kowe nek undang kucing pus-pus, nek kucing iki ora ngertine Pak Dewi pangan jule cuma ndang dilus-lus tok. Ya coba kuwi, carane ngono iki bener-bener diwenehi. Ora ketang sithik-sithik kok gitu. Ngapusi sampai kemakanan kucing, sampai apa meneh manusia, ya. Meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya. Wis dusta ngapusi nglakoni. Kuwi namulan poso ora meneh ora dilakoni. Atau berlaku bodoh. Yang dimaksud berlaku bodoh kuwi sebenarnya sesuatu itu yang bakalan kowe ngerti, tapi kok dilakoni itu berarti bertindak bodoh. Lah ngerti kok dilakoni berarti kan bodoh. Nah, itu begitu maksudnya. Ya. Bertindak bodoh yang memang orang ngerti kan bodoh mah paham. Kuwi sing pantes malah orang nak hukum. Tapi disinilah yang dilakukan. Tidak bodoh itu apa? Uang sedang dalam keadaan kita berpuasa melakukan sesuatu yang itu dapat mengurangi kualitas puasanya. Ini akan nampak bahwa orang yang sedang dididik dengan ibadah puasa itu akan munculnya adalah akhlak kita kepada Allah. Maka bentuknya seperti apa di antara yang dilakukan ketika berpuasa itu? Wis hati-hati jaga poso niki ben diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa itu milik Allah, maka tidak dicampuri atau tidak dilaburi dengan ucapan kata-kata yang tidak baik. Itu bentuk akhlaknya begitu. Maka berarti apa? Orang berpuasa itu dididik supaya tidak berdusta, tidak berkata-kata yang kotor. Itu dididik supaya apa? Kalau udah puasanya selesai, kata-kata yang tidak baik itu sudah tidak muncul lagi. Nah, ini sekarang ini bahasa dan istilah yang muncul di lisan anak-anak sekarang, mungkin orang tua banyak yang tidak paham. Kayak ngomong-ngomong bocahnya juga ngerti. Loh, lagi apa dong? Loh, kayak maksudnya kata-kata rapi. Tapi kan bocah saiki, ya. Loh, kayak apa? Bodoh. Ya sebenarnya karena bodoh, karena belum ada yang lainnya kan macam-macam. Ono mana dia? Ono mana macam-macam saiki bahasa sekarang itu luar biasa. Bro, nah, bro mana itu luar biasa. Ya, akhirnya bahal ini nanti akan diterapkan di rumah. Oh, itu kalimat-kalimat di luar hanya di rumah diterapkan pada orang yang maksudnya orang ngerti karpe. Bisa terjadi seperti itu, maka menjadi seolah-olah suatu kebiasaan. Padahal itu apabila dilihat sebenarnya maksudnya ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi pakai orang ini. Nah, ini sudah mulai hilang kalau kita sudah mulai berpuasa. Kemudian tidak bodoh ini ya uang duit pantasnya jajan, pantasnya bersedekah, ya coba tuku mercon. Kamane begitu. Tuku mercon dijeblokake sing kadang seneng dikeploi biar naik. Itu diantaranya, namun yang lainnya masih banyak lagi. Hal-hal yang tidak patut, yang tidak perlu kita lakukan. Orang berpuasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka puasanya mudah-mudahan itu akan menjadi buah daripada pendidikan yang berupa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berikutnya adalah mengeluarkan zakat. Zakat itu tuhratan lisaim untuk matanin masakin
khusus untuk zakat fitrah. Zakat mal membersihkan dirinya sendiri yang menguasai harta secara sempurna ataupun juga membersihkan hartanya. Nah, dalam ayat Al-Quran ini menyebutkannya dengan kata-kata khudh, ambillah. Berarti ada petugas yang akan mengambil zakat dari para aghnia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat sebagian dari harta mereka. Maksudnya harta yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki harta tadi. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka dengan zakat itu kamu akan bersihkan dan mensucikannya. Mensucikan mereka harta termasuk pemiliknya. Wassalli 'alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Nah, ini di antara orang yang sedang melaksanakan pengambilan zakat yang disebut, kalau di sini mungkin Muhammadiyah namanya lembaga amil zakat Muhammadiyah Lazismu, akan mengambil zakat atau kita mengantarkan ke lembaga itu, maka yang menerima ini akan mendoakan orang yang diberi, yang memberikan zakat itu akan didoakan oleh orang yang menerima dan yang akan mentasawurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian sesungguhnya doa kamu itu akan menjadikan ketentraman jiwa. Jadi rasa senang, nyaman, luar biasa. Ya Allah, hartaku wis tak zakati. Ini bentuk akhlak kita kepada Allah. Allah sudah berbaik-baik pada kita. Kita minta kaya, minta berkemampuan menguasai sebuah harta, Allah kirimkan karunia kepada kita. Baik sekali Allah pada kita. Maka kita pun akan berbaik kepada Allah melalui bagian-bagian yang ada di dalamnya itu. Hak untuk yang lain berupa pembersih diri manusia dari sifat kekikiran. Jadi nek wong duwe harta kuwi disakati kuwi supaya atine ora terlalu gandrung karo bondo. Tapi apa? Akan muncul adanya jiwa yang besar. Tidak medit, tidak kikir. Itu berarti pendidikan akhlak melalui zakat. Mensucikan diri, hatinya bersih. Zakat itu dikeluarkan, harta yang kita kuasai sudah bersih karena sudah dilepaskan untuk hak orang lain yang ada bagian di dalamnya. Itu sudah bersih. Nah, karena itu akan membuahkan keberkahan baginya dan merasa nyaman di dalamnya. Itu yang Allah tunjukkan melalui pendidikan akhlak di dalam ibadah mentasawufkan zakat. Nah, ini zakat itu bersihkan jiwa dari kekikiran, artinya sifat meditnya hilang, orang keharta-hartaan, cinta berlebih-lebihan kepada harta, istilahnya dengan istilah gila harta. Nah, dia menurut istilah apa? Korun, ya, harta korun, ini karungan. Ini jiwa eman-eman, ya, orang mau cuil, gampangan begitu.
yang biasa terjadi pada kita begitu. Kira-kira kalau kita kebetulan bisa membeli mobil apik banget, terus kemudian nyambut Pak Cilik yang ngirim ke mantannya di suatu kota tertentu, kira-kira bagaimana pemiliknya? Apa disumanggake, apa diplastiki dhisik, kemudian ben ojo tepak kuning dan luar biasa. Orang-orang yang memiliki satu kata hati untuk membantu orang lain sudah barang tentu akan dibukakan selebar-lebarnya, dipersiapkan dan sebagainya. Supaya apa? Kembali dalam keadaan yang aman. Ini semua adalah milik Allah. Aku diberi amanah untuk melakukan ini. Apabila orang lain yang membutuhkan, kita pakaikan kepada yang lain. Itu Allah lah yang memberikan jalan kepada kita. Jadi akan kita rasakan itu semua adalah min fadli Rabbi. Semua adalah karunia Allah. Jadi kita akan merasa nikmat orang gila harta. Zakat itu menyuburkan sifat kebaikan dalam hati. Artinya ta'awun, seneng tetulung, mumpung aku duwe bondo. Ini salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meringankan teman kita, membantu yang lain. Hati yang terbuka itu karena harta ini. Nah inilah akan menjadikan harta yang dikuasai itu menjadi berkembang, menjadi baik, menjadi berkah. Itu dikarenakan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan yang lainnya. Tolong menolong inilah sifat akhlak yang baik. Kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zakat ini dalam artian kita itu hati terbuka untuk membantu yang lain dengan sarana fasilitas yang Allah berikan pada kita berupa harta yang kita miliki, kemudahan kita mencari rezeki, dan itulah yang Allah berikan pada kita. Bentuk akhlak kita kepada Allah adalah mengamalkannya dengan sebaik mungkin supaya itu bukti agar kita ini besok akan dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jam 5 kurang 2 menit. Aku mau tekonin jam 4 ujung 3 menit. Oh, ini tak tambahin. Dibuilah pas seperti bahan mobil gelap. Berpuasa dan tidak bertindak bodoh. Karena apa? Akan takut nanti terjadi sia-sia. Hadis dari Rasulullah SAW, Nabi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, ini mau disini. Besok mau tak nanti kio, masya Allah, pagi, ya wes orang menjaga akhlak itu dengan membiasakan. Nah ini di dalam bukunya Pak Profesor Yunani Ikhlas itu ada 10, tapi ini saya ambil 4 saja. Yang nomor 1, Rasulullah perintahkan setiap muslim itu agar membiasakan hal yang baik. Yang di antara yang melekat pada kita adalah nomor 1 sidik. Mas sidik. Sidik itu artinya jujur lan bener lan jujur. Sing nomor 2 istiqomah. Lanane ati teguh. Nek wadon istiqomah, nek lanang teguh. Nomor 3 ifah. Afaf ini biasanya ngomong Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu papat biasanya iki afaf. Afaf menjaga kesucian diri, harkat martabat manusia, itu namanya afaf. Kemudian yang keempat adalah tawadhu. Tawadhu
cerminan ya tawadhu cara untuk mengumpul terus kalau duit misalnya mengumpul maksudnya ya memiliki satu keilmuan yang dimiliki. Sidik artinya benar jujur. Setiap muslim itu selalu benar lahir dan batin. Ini memang luar biasa. Benar hati, yaitu hatinya dihiasi dengan iman kepada Allah, bersih dari penyakit hati. Penyakit hati itu mau iri, berhenti dan sebagainya. Ini bisa mulai kami, mulai saya bilang, mulai. Kalau kita mau kemana yang berubah, ibu sama ibu perlu. Nomor 2, benar perkataan atau ucapan. Ini as-siddiq, bilisan. Kemudian tadi bil qalbi. Kemudian yang ketiga bil amal, hampir sama seperti kita mengikrarkan kalimat thayyibah, kalimat syahadat. Benar dalam perbuatan dilakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya berupaya untuk menerapkan kehidupan kita itu selalu berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqamah atau teguh pendirian, memiliki keistiqomahan. Istiqamah itu adalah dalam artian tegak lurus atau sikap pendirian. Islam tetap Islam, iman tetap dijaga. Iman dan Islam selalu mewarnai kehidupan kita. Namanya istiqamah. Maka istiqomahlah dalam kebenaran sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga yang telah engkau itu bersamamu bertaubat, juga itu merupakan orang yang kembali kepada keistiqomahan. Jangan kamu melampaui batas orang yang berlebihan. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini surat Hud ayat 112. Ayat Hud 112. Yang ketiga adalah iffah atau rafah. Artinya jaga diri dari kesucian, kehormatan diri. Iffah menjauhkan diri dari hal yang tidak baik, menjaga kesucian tubuh kita. Kalau ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, setiap harinya wudhu terus, anggur mentut, batal, wudhu bener, sehingga luar biasa. Dewe jadi orang perlu, mana harus kerjaan nih, mana? Sifat iffah memelihara kehormatan diri dari hal yang merendahkan atau merusak. Tatanan kehidupan yang biasa kita lakukan itu apabila sedikit berbeda, itu berarti sedang merusak kebiasaan kita. Gampangane nek awake dhewe itu moto, ana orang lain melakukan sesuatu kebiasaan yang tidak biasa kita ada di dalamnya. Awake dhewe biasanya niku. Orang lain dianggap biasa begitu, tapi kita tidak biasa begitu, dhewe sendiri itu. Orang lain tidak itu terus biasa begitu. Ini kadang terjadi. Kehormatan yang selalu kita jaga kadang-kadang di luar itu mempengaruhi pada jiwa kita. Biasa seperti itu. Ya, umpamanya kita di rumah dengan orang tua, dengan bahasa dengan ibu, dengan bapak, bahasanya biasa bagus, halus, santai gitu. Tapi sementara apabila kita datang ke tempat yang lain ternyata bengok-bengok hal yang biasa. Kita mau misalnya ikut-ikut bengok-bengok, kok kayaknya rasanya bersih. Nah itulah diantara menjaga supaya apa kebiasaan itu tidak rusak karena lingkungan itu biasanya juga mempengaruhi. Kalau orang berangkat itu coba orang itu berapa? Kita tetap memiliki keistiqomahan, iffahnya itu ada pada jiwa kita. Itu kita butuh begitu. Yang berikutnya, menjaga kehormatan diri perkataan perbuatan yang dilarang oleh Allah jelas, mengendalikan diri dari hawa nafsu jelas, itu upaya kita untuk tidak
halal tapi juga bertahan dengan kehormatan diri kita. Iki kan awake dhewe wis tujuan lanang karo wedok ning omah kan halal, tapi kira ya kira wis tua bareng rangkulan nyontoni sing nom-nom. Ya wis ora patut isi apa maneh nang jowo. Ning jowo kono ning omah beriku ketemu anak-anak kowe apa maneh ning jowo. Halal kowe dhewe kabeh, tapi itu dengan kehormatan diri kita tidak perlu. Itu diantara akhlak kita, menjaga diri kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kita butuh demikian. Yang terakhir tawadhu, tunduk, patuh, terima. Segala yang ada pada diri kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari bersama. Kabeh dhewe Gusti Allah awake dhewe iki kabeh milik Allah taala. Maka apabila Allah mengharapkan minta kembali, ya wis kita harus ikhlas, kita harus serahkan. Nah, ini adalah tawadhu'an, sikap yang tertinggi begitu. Nah, ini dalam Al-Qur'an ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, summa idza massakum dzurrun fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, kabeh hilang, bisa rasane manis gurih, hidup bisa mengerti apa ini bau-bau dan lain sebagainya. Itu semua adalah min Allah. Bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah kamu akan minta pertolongan. Wis ora mulia nek. Ya, awake segalane enak, kabeh begitu pilek meriang ilate. Pahit kabeh wong liwat ayam sing enak tetep mukane ayam, sate sing mongso pahit luar biasa. Iki gawene sate apa mau dicampuri apa kok iso pahit. Allah lah yang memberikan semua. Maka kembalikan kepada Allah, sembuhkan. Anta syafi ya Allah, syifa. Pertolongan itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah di antara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan ibu-ibu semua yang ada di dalam majelis ini dan semua yang mendengarkannya. Semoga Allah memberikan nikmat pada kita semua ini, memiliki kesemangat untuk beribadah dan berakhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kabar kepada amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zaini yang telah memberikan yang pada kita dan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Ibu-ibu mari kita tutup kajian kita yang bersama. Alhamdulillah. Ibu-ibu untuk